Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Banun Soraya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang estimasi titik dan interval untuk rata-rata dalam statistik sosial. Untuk pelajaran pertama, konsep dasar. Konsep dasar dari estimasi titik. Apa sih estimasi titik? Estimasi titik ialah perkiraan satu nilai spesifik dari parameter populasi berdasarkan data sampel. Jadi misalnya, rata-rata sampel yang digunakan itu untuk memperkirakan rata-rata populasi. Berikutnya, apa sih estimasi interval? Estimasi interval sendiri itu memberikan rentang nilai yang kemungkinan besar mencakup parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, interval di sini itu disebut dengan interval kepercayaan. Contohnya, interval kepercayaan 95% berarti kita 95% yakin bahwa rata-rata populasi berada dalam rentang tersebut. Biasanya interval kepercayaan itu rumusnya batas bawah dengan batas atas. Kemudian berikutnya yaitu langkah-langkah menganalisis. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan dari estimasi tersebut. Estimasi tersebut itu merupakan rata-rata populasi atau parameter lain. Kemudian setelah itu hitung rata-rata sampelnya sesuai dengan data yang telah diambil, yang ada. Kemudian pilih distribusi yang sesuai. Jika variansi variabel populasi yang tidak diketahui, berarti itu pakai variansi distribusi Z. Kalau misalkan tidak diketahui, itu berarti T. Kemudian berikutnya hitung standar deviasi. Dan berikutnya kita mulai tentukan nilai kritis interval kepercayaan. Selanjutnya hitung batas bawah dan batas atas. Untuk ilustrasinya, terdapat seorang peneliti demografi ingin mengestimasi rata-rata usia penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena keterbatasan sumber daya. Peneliti memutuskan untuk mengambil sampel acak sebanyak 10 orang dari populasi tersebut. Adapun data acak yang diambil dari 10 sampel yaitu ini usia 72 tahun, 74, 75, 76 dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaannya, berapa estimasi titik untuk rata-rata usia penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta? Kemudian soal kedua, berapakah estimasi interval kepercayaan 95%-nya? Selanjutnya kita akan mengimplementasikan di Excel ya teman-teman. Ini adalah usia yang tadi kita copy, lalu kita masukkan ke Excel. Kemudian langkah pertama kita menentukan estimasi titik untuk rata-rata usia penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan rumus rata-rata pada umumnya. Nah, ini oke, bisa langsung disimak teman-teman. Kemudian kita blok pada angka tersebut, langsung enter. Kemudian berikutnya kita untuk menentukan GINV tersebut, yakni dengan rumus GINV 2T dalam kurung. Nah, alfa di sini kita ganti dengan 0,05, tutup kurung, kita blok kembali angkanya. Tutup kurung, min 1. Oke, ini untuk hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan standar deviasi. Untuk rumusnya menggunakan rumus SQRT.
SQRT tutup buka kurung count buka kurung kembali, terus blok angkanya, tutup kurung -1 tutup kurung. Nah, kemudian berikutnya kita untuk menentukan ME atau margin of error bisa sama dengan C4 ini tadi yang sudah dikali dengan standar deviasi. Ini ya untuk rumus ME. Kemudian kita selanjutnya mencari interval kepercayaan. Nah, untuk mencari interval kepercayaan sendiri ini kita menggunakan batas bawah dan batas atas. Untuk rumus batas bawahnya sendiri yaitu estimasi titik dikurangi ME sama dengan. Kemudian untuk batas bawahnya sendiri yaitu estimasi ditambah ME. Jadi perbedaan rumus antara batas bawah dan batas atas itu ada di kurangin dan plus ya. Kalau batas bawah itu min, kalau batas atas itu plus. Oke. Begini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung kembali ke soal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk daerah istimewa Yogyakarta adalah 75 tahun. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka rentang usia penduduk daerah istimewa Yogyakarta itu sekitar 68 hingga 81 tahun, mencangkup rata-rata usia populasi di Indonesia. Nah, setelah melalui penjelasan dan percobaan tadi, bagaimana ini teman-teman mengetahui tentang statistik sosial? Semoga video ini dapat bermanfaat. Buah mangga, biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih.